Nadia duduk di hadapan ibunya. Seorang pelayan datang, mencata pesana. Nadia Anya berkata, satu cappuccino, tanpa gula. Keheningan menyelimuti meja mereka. Bunyi hujan yang masih menetes dari atap seakan mengisi celah kosong antara keduanya. Bagaimana kuliahmu? Tanya sang ibu akhirnya. Suaranya terdengar hati-hati, seolah takut pertanyaannya akan menyalakan api. Nadia menatap cangkir ibunya. Ada bekas lipstik samar di pinggirnya. Baik, jawabnya singkat. Lalu hening lagi. Cappuccino datang. Asapnya mengepul tipis. Nadia menyesap sedikit. Pahitnya langsung menyergap lidah. Ia mendesah pelan, bukan karena rasa kopi, tapi karena pikirannya sendiri. Kenapa kita harus bertemu di sini? Tanya Nadia akhirnya. Ibunya menatapnya dalam, lalu berkata lirih. Karena di rumah, kamu selalu pergi sebelum aku sempat bicara. Di sini, mungkin kita bisa bicara tanpa berteriak. Nadia terdiam. Tangannya menggenggam cangkir. Hangatnya menyalur ke kulit, tapi dadanya tetap dingin. Untuk pertama kalinya setelah lama, mereka duduk berhadapan. Hanya ada 2 cangkir kopi, satu hitam tanpa gula, satu cappuccino manis pahit, dan percakapan yang belum dimulai. Cappuccino Nadia mulai dingin. Ia memutar sendok kecil di dalam cangkir, menimbulkan suara beradu yang nyaring di telinganya. Ibunya masih menatap, seakan menunggu celah untuk memulai percakapan yang lebih dari sekadar basa-basi. Ayahmu masih sering menghubungi? Tanya sang ibu akhirnya. Nadia mendongak. Pertanyaan itu seperti jarum kecil yang menusuk pelipis. Kadang, jawabnya singkat. Kalau butuh sesuatu. Senyum getir muncul di wajah ibunya. Seperti biasanya. Nadia bersandar ke kursi. Ada api yang tiba-tiba menyala di dalam dirinya. Kalau um dia já era minggu bunge, itu masih lebih baik daripada selalu mendengar bentakan di rumah. Kata-katanya meluncur cepat, tajam. Ibunya terdiam. Jemarinya yang tadi menggenggam cangkir, kini mengendur. Kamu pikir mudah untukku? Suara ibunya bergetar. Membesarkan kamu dan adikmu sendirian, dengan semua beban yang dia tinggalkan. Hujan baru saja reda sore itu. Jalanan masih basah, dan aroma kopi dari sebuah kafe kecil di sudut jalan menyeruak keluar, bercampur dengan wangi tanah yang lembab. Nadia berdiri di depan pintu kaca, ragu. Tangannya sempat hendak membuka, tapi berhenti. Sudah 2 tahun ia tidak benar-benar berbicara dengan ibunya. Setiap percakapan di rumah selalu berakhir dengan pintu yang dibanting. Ia menarik napas panjang, lalu masuk. Di sudut ruangan, seorang wanita paruh baya duduk dengan tubuh tegak. Matanya menatap jendela, cangkir kopi yang sudah setengah dingin berada di depannya. Nadia mengenali tatapan itu. Tatapan yang dulu selalu membuatnya merasa diawasi, dinilai, dan disalahkan. Ibu, sapa Nadia pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh denting sendok dan musik pelan kafe. Ibunya menoleh. Wajahnya menegang sejenak, lalu tersenyum tipis. Kamu datang. Kalau sulit, jangan salahkan aku, Bu. Nada suara Nadia meninggi. Aku yang selalu jadi sasaran. Kamu marah ya ayah, tapi aku yang kena. Aku cuma anakmu, bukan musuhmu. Beberapa pengunjung kafe menoleh, tapi segera kembali tenggelam ke percakapan mereka sendiri. Suasana di meja itu tetap menegang. Air mata menggenang di mata sang ibu, tapi tidak jatuh. Aku hanya ingin kamu kuat, Nadia. Hidup ini tidak pernah manis. Sama seperti kopi ini, pahit. Tapi kita tetap harus menelannya. Nadia terdiam. Kata-kata itu menusuk, tapi ia menolak untuk mengakuinya. Ia hanya menatap cangkirnya sendiri, cappuccino yang sudah kehilangan kehangatan, menyisakan pahit yang pekat. Kalau kopi ini pahit, gumam Nadia lirih, kenapa kita tidak menambahkan gula saja? Ibunya menatapnya, lama, seolah baru menyadari bahwa di balik kemarahan Nadia, ada hati yang lelah, rapuh, dan rindu dimengerti. Keheningan kembali jatuh, tapi kali ini berbeda. Ada luka lama yang terbuka, dan entah akan sembuh, atau semakin dalam. Malam itu, Nadia pulang dengan kepala penuh suara-suara.
Kata-kata ibunya tentang pahitnya hidup terus berputar di telinganya. Ia mencoba menutup mata di kamar kosnya, tapi yang muncul hanya wajah ibunya, wajah lelah yang entah kenapa tampak berbeda dari biasanya. Keesokan harinya, ia kembali ke kafe itu. Bukan karena ingin, tapi karena ada sesuatu yang menggiring langkahnya. Ia ingin jawaban. Ibunya sudah ada di sana, duduk dengan posisi yang sama, ditemani secangkir kopi hitam. Seakan kursi itu hanya mengenal dirinya. "Kamu datang lagi," suara ibunya terdengar lega, meski matanya masih menyimpan lelah. Nadia duduk, kali ini tanpa banyak ragu. Ia memesan kopi yang sama seperti kemarin. Begitu pelayan pergi, ia langsung bertanya, "Kenapa ayah pergi? Sebenarnya apa yang terjadi?" Ibunya terdiam. Hanya jemarinya yang mengetuk pelan cangkir, seakan sedang menghitung waktu. "Kamu tidak akan suka mendengarnya," jawabnya akhirnya. "Aku lebih benci kalau terus dibohongi," balas Nadia cepat. "Sunni." Detik-detik itu terasa panjang. "Ayahmu bukan hanya meninggalkan kita karena lelah dengan rumah tangga ini," suara ibunya bergetar. "Ada orang lain. Bahkan sebelum perceraian itu terjadi." Kata-kata itu jatuh seperti pecahan kaca. Nadia menegang. Orang lain. Ibunya menatap lurus ke ke arahnya. Dia punya hubungan yang tidak seharusnya. "Aku tahu sejak lama. Aku bertahan demi kamu dan adikmu. Tapi pada akhirnya, semua pecah juga." Nadia menggenggam cangkirnya terlalu kuat. Cairan panas menyentuh bibir cangkir, tapi tak sebanding dengan panas di dadanya. "Kenapa baru sekarang bilang?" Suaranya bergetar. "Kenapa harus aku yang menanggung semua diam dan bentakanmu, tanpa tahu alasan sebenarnya?" Air mata ibunya akhirnya jatuh. "Karena aku ingin kamu tetap melihat ayahmu sebagai sosok yang bisa kamu cintai. Aku tidak ingin merampas itu darimu." Nadia terdiam. Di satu sisi, ia ingin marah, berteriak, menyalahkan. Tapi di sisi lain, hatinya tercekat melihat ibunya menangis di depannya. Kopi di meja itu jadi saksi. Asapnya perlahan memudar, meninggalkan aroma yang kuat, seperti rahasia yang akhirnya terungkap, menyisakan rasa pahit yang tak mudah ditelan. Nadia berjalan cepat meninggalkan kafe sore itu. Hujan baru saja turun, udara dingin menusuk kulit, tapi kepalanya lebih panas dari apapun. Langkahnya kacau, tanpa tujuan. "Orang lain," kata itu berulang-ulang menghantam benaknya. Selama ini, ia selalu menyalahkan ibunya. Menganggap ibunya keras, penuh amarah, dan tidak pernah memahami dirinya. Tapi sekarang, ternyata semua bentakan, semua dinginnya kasih sayang, lahir dari luka yang lebih besar. Di halte kecil tempat ia berhenti, Nadia duduk. Tangannya bergetar ketika ia membuka ponsel, melihat nama ayahnya di daftar kontak. Jarinya hampir menekan tombol panggil, tapi berhenti. Kalau aku tanya, apa dia akan jujur? Atau hanya akan menambah kebohongan baru? Batinnya. Matanya panas. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya jatuh. Orang-orang berlalu lalang tanpa peduli, hanya dirinya yang tenggelam dalam badai kecil itu. Ia teringat masa kecilnya. Ayah yang dulu menggendongnya ke sekolah, membelikan es krim di jalan pulang, menepuk bahunya setiap kali ia menang lomba menggambar. Semua memori itu tiba-tiba terasa asing. Apa semua itu palsu? Atau hanya aku yang terlalu bodoh untuk percaya? Gumamnya lirih. Nadia menatap kosong ke arah hujan yang masih menetes dari atap halte. Rasanya, seluruh hidupnya berubah dalam sekejap. Sosok ayah yang ia bela selama ini runtuh. Sosok ibu yang ia benci, ternyata diam-diam berusaha melindunginya dengan caranya sendiri. Dan di antara semua itu, ia merasa sendirian. Kepalanya terbenam di kedua tangannya. Aku bahkan tidak tahu siapa yang harus kupercaya lagi. Sejak sore itu, Nadia tidak pernah lagi menjawab pesan ibunya. Nomor sang ibu tetap muncul di layar ponsel. Kadang hanya sebuah, "Sudah makan?" atau "Kamu baik-baik saja?" Tapi ia biarkan tenggelam di antara notifikasi lain. Ia merasa harus menjauh. Jauh dari ibunya, jauh dari semua percakapan pahit itu. Hari-hari berikutnya ia habiskan di kampus,
pura-pura sibuk dengan tugas. Malam-malam ia bersembunyi di kamar kos, hanya menatap layar laptop tanpa benar-benar mengerti apa yang ia baca. Namun, setiap kali aroma kopi tercium, entah dari kantin, kedai kecil di pinggir jalan, atau bahkan dari termos temannya, dadanya langsung mengencang. Ingatannya terlempar kembali ke meja kafe itu, dengan 2 cangkir yang selalu penuh cerita setengah jalan. Suatu malam, ia menerima telepon dari ayahnya. "Nat, besok kamu sempatkan waktu sebentar, ya? Ayah ingin ketemu." Suara itu masih sama, hangat, penuh percaya diri. Suara yang dulu selalu ia rindukan. Nadia menggenggam ponsel erat-erat. Ada keraguan yang menusuk, tapi ada juga rasa ingin tahu. "Baik, Yah," jawabnya singkat. Setelah panggilan berakhir, ia menatap langit-langit kamar. Apakah benar semua yang ibu katakan? Apa ayah betul punya orang lain? Pikirannya semakin penuh, dadanya sesak. Ia bangkit, membuka jendela. Malam Jakarta riuh, suara kendaraan bersahut-sahutan. Tapi di dalam dirinya, hanya ada sunyi. Untuk pertama kalinya, ia takut dengan kebenaran yang mungkin akan ia dengar besok. Kafe yang dipilih ayahnya berbeda. Bukan kafe kecil yang tenang, melainkan sebuah tempat modern di pusat kota, penuh cahaya neon dan musik yang terlalu keras. Suasana ramai itu membuat Nadia merasa semakin asing, seolah percakapan mereka hanyalah obrolan remeh, bukan luka yang ingin ia bongkar. Ayahnya sudah menunggu di pojok ruangan. Senyumnya lebar, sama seperti dulu, senyum yang selalu membuat Nadia merasa aman. Ia berdiri dan memeluk putrinya, seakan tidak pernah ada jarak di antara mereka. "Nak, sudah lama sekali. Kamu makin dewasa," katanya dengan bangga. Nadia tersenyum tipis. Ada hangat yang menyelinap, tapi juga rasa getir yang sulit dijelaskan. Mereka duduk. Ayahnya langsung memesan 2 cangkir latte tanpa bertanya seleranya. "Bagaimana kuliahmu? Lancar?" tanyanya sambil membuka percakapan. "Baik," jawab Nadia singkat. Obrolan ringan mengalir. Tentang dosen, tentang teman-teman, tentang masa kecil mereka. Ayahnya tertawa renyah, persis seperti dulu, membuat Nadia hampir lupa alasan sebenarnya ia datang. Namun, ketika latte tiba, Nadia menatap cangkir itu lama. Rasa kopi ini pasti berbeda dengan cappuccino kemarin, pikirnya. "Ayah," suara Nadia pelan, tapi tegas. "Aku ingin tanya sesuatu." Ayahnya mengangguk, masih tersenyum. "Tanya apa saja." Nadia menarik napas panjang. "Benarkah ayah punya orang lain sebelum bercerai dengan ibu?" Senyum itu membeku. Sekilas, tatapan ayahnya goyah, meski cepat ia tutupi dengan gelak kecil. "Siapa bilang begitu?" "Ibu," jawab Nadia cepat. Ayahnya terdiam. Tangannya meraih cangkir, meneguk cepat, lalu meletakkannya kembali dengan bunyi denting yang terlalu keras. "Ibumu memang selalu suka melebih-lebihkan." "Jadi itu tidak benar?" desak Nadia, suaranya bergetar. "Bukan begitu." Ayahnya menghela napas panjang. "Ayah hanya kesepian. Ibu kamu sibuk dengan dunianya, ayah sibuk dengan pekerjaan. Lalu ada seseorang yang hadir, memberi ayah ketenangan. Tapi itu tidak berarti ayah tidak sayang pada kalian." Nadia menatap ayahnya, matanya berkekak-kakak. Ayah bilang, hanya kesepian, tapi buat ibu, itu pengkhianatan. Buat aku juga, ayah, karena kami yang ditinggalkan. Suasana di meja itu menegang. Musik dari pengeras suara kafe seakan menjauh, tenggelam dalam detak jantung Nadia yang berdentum keras. "Nat," ayahnya mencondongkan tubuh, suaranya lebih lembut. "Kadang orang dewasa melakukan kesalahan. Ayah bukan manusia sempurna. Tapi semua yang ayah lakukan, bukan untuk menyakiti kamu." Nadia menggeleng pelan. "Tapi tetap saja menyakiti. Yah, aku yang melihat ibu menangis tiap malam. Aku yang harus jadi dewasa lebih cepat karena rumah terasa kosong. Jadi, apa bedanya alasan ayah?" Ayahnya terdiam lama. Wajahnya menegang, lalu perlahan melunak. Ia meraih tangan Nadia di atas meja.
Hangat, tapi berat. Maafkan ayah, ucapnya Larry. Kalau waktu bisa diputar, ayah akan memilih tetap bertahan. Tapi sekarang, yang bisa ayah lakukan hanya berjanji. Ayah tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Air mata Nadia akhirnya jatuh. Ia ingin percaya, tapi kata-kata itu terasa rapuh, seakan bisa pecah sewaktu-waktu. Ia menunduk, menatap cangkir latte yang mulai dingin. Rasanya manis di awal, tapi pahit di ujung lidah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa episode selanjutnya.